Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farwa Fiania Zahra dengan NPM 10060321108 dari kelas Bahasa Indonesia C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah yang telah saya buat dengan judul dampak iklan obat terhadap perilaku konsumsi obat. Pada bab 1 yaitu pendahuluan dengan latar belakang, kesehatan tetap menjadi masalah di Indonesia, meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup sehat dan bersih. Salah satu alasannya karena kemajuan teknologi dan perubahan pola hidup masyarakat yang cenderung kurang memperhatikan kesehatan. Hal ini menyebabkan berkembangnya penyakit yang mendorong masyarakat untuk mencari alternatif pengobatan yang efektif secara terapi, tetapi juga efisien dalam hal biaya. Berkenaan dengan hal tersebut, pengobatan sendiri menjadi alternatif yang diambil oleh masyarakat. Lalu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, yang menjadi permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana pengaruh iklan obat terhadap perilaku konsumsi obat pada masyarakat. Tujuan penelitiannya itu tujuan umum untuk mengetahui pengaruh iklan obat terhadap perilaku konsumsi obat pada masyarakat. Dan tujuan khususnya untuk mendeskripsi perilaku konsumsi obat pada masyarakat dan untuk menganalisis pengaruh iklan obat terhadap perilaku konsumsi obat pada masyarakat. Manfaat penelitiannya yaitu mendapatkan pengalaman dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan perilaku konsumsi obat pada masyarakat, memberikan informasi yang berguna dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat, khususnya dalam menjaga perilaku konsumsi obat, dan hasil penelitian dapat dijadikan pertimbangan dalam manajemen perilaku konsumsi obat pada masyarakat, dan diharapkan dapat menjadi masukan informasi penelitian yang lebih lanjut. Pada bab 2, yaitu landasan teori. Yang pertama, iklan. Iklan merupakan bentuk penyampaian pesan sebagaimana dalam komunikasi tentang produk atau jasa yang disampaikan lewat media dan ditunjukkan kepada sebagian atau seluruh masyarakat, serta menekankan iklan sebagai alat pemasaran sehingga pesan iklan harus persuasif. Iklan obat merupakan salah satu penyebab orang melakukan pengobatan sendiri. Iklan obat dapat melalui media televisi, radio, media cetak, sarana penjualan, reklame, dan kegiatan promosi. Obat adalah substansi apapun yang efek kimianya dapat mengubah fungsi biologis. Pada umumnya, molekul obat berinteraksi dengan molekul khusus dalam sistem biologi yang berperan sebagai regulator disebut reseptor. Dalam beberapa kasus tertentu, obat yang dikenal sebagai antagonis kimia dapat berinteraksi langsung dengan obat-obat lain, sedangkan beberapa obat hampir selalu berinteraksi dengan molekul air. Obat dapat disintesis dalam tubuh, atau sebagai zat kimia yang tidak disintesis dalam tubuh disebut xenobiotik. Racun pun termasuk obat, namun mempunyai efek yang berbahaya. Paracelsus membuat pernyataan yang terkenal, yaitu dosislah yang membuat racun. Artinya, semua zat dapat menjadi berbahaya bila diberikan dengan dosis yang salah. Tujuan pengobatan secara umum adalah untuk mengobati tanpa meninggalkan efek samping atau dengan efek samping seminimal mungkin, juga dengan harga obat yang terjangkau dan mudah didapatkan oleh masyarakat. Perilaku manusia. Perilaku adalah respon individu terhadap suatu stimulus atau tindakan yang dapat diamati dan mempunyai frekuensi spesifik, durasi, dan tujuan yang baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Perilaku merupakan kumpulan berbagai faktor yang saling berinteraksi, sehingga menimbulkan interaksi yang kompleks yang membuat manusia tidak sempat memikirkan penyebab dalam menerapkan perilaku tertentu. Perilaku pengobatan sendiri. Pengobatan sendiri dalam pengertian umum adalah upaya yang dilakukan untuk mengobati diri sendiri menggunakan obat tradisional, atau cara lain tanpa nasihat tenaga kesehatan. Tujuan pengobatan sendiri adalah untuk meningkatkan pengobatan sakit ringan dan pengobatan rutin penyakit kronis setelah perawatan dokter. Sementara itu, peran pengobatan sendiri adalah untuk menanggulangi secara cepat dan efektif keluhan yang tidak memerlukan konsultasi medis. Keuntungan pengobatan sendiri adalah aman apabila digunakan sesuai dengan petunjuk, efektif untuk menghilangkan keluhan karena 80% sakit bersifat self-limiting, yaitu sembuh sendiri tanpa intervensi tenaga kesehatan. Sedangkan kekurangan pengobatan sendiri adalah obat dapat membahayakan kesehatan apabila tidak digunakan sesuai dengan aturan, pemborosan biaya, dan waktu apabila salah menggunakan obat.
kemungkinan kecil dapat reaksi obat yang tidak diinginkan. Lalu pada bab 3, hasil dan pembahasan, pengobatan sendiri adalah penggunaan obat oleh masyarakat untuk tujuan minor illnesses, tanpa resep, dan atau intervensi dokter. Pengobatan sendiri juga merupakan salah satu upaya untuk mencapai kesehatan bagi semua, yang memungkinkan masyarakat dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Pengobatan sendiri hanya boleh menggunakan obat yang termasuk dalam golongan obat bebas dan obat bebas terbatas. Banyak faktor yang mendorong dan mempengaruhi perilaku pengobatan sendiri. Salah satunya adalah iklan obat. Pengetahuan pengobatan sendiri umumnya masih rendah, dan kesadaran masyarakat untuk membaca label pada kemasan obat juga masih kecil. Sumber informasi utama untuk melakukan pengobatan sendiri umumnya berasal dari media massa. Yang pertama, hubungan antara usia, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan dengan perilaku konsumsi obat. Hasil dari analisis bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara usia, tingkat pendidikan, status pekerjaan, dan tingkat pendapatan dengan perilaku konsumsi obat pada masyarakat. Lalu yang kedua, hubungan status pekerjaan terhadap perilaku konsumsi obat. Hasil dari analisis bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan dari status pekerjaan terhadap perilaku konsumsi obat pada masyarakat. Lalu yang ketiga, dampak iklan obat terhadap perilaku konsumsi obat dengan mempertimbangkan status pekerjaan. Hasil dari analisis bahwa tidak terdapat dampak yang signifikan dari iklan obat dengan perilaku konsumsi obat pada masyarakat. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa masyarakat yang terpengaruh iklan obat tidak ada yang memiliki perilaku konsumsi obat yang tidak rasional, dan sebagian orang memiliki perilaku konsumsi obat yang rasional. Poin terakhir pada bab 4 yaitu penutupan. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang pengaruh iklan obat terhadap perilaku konsumsi obat, hasil yang didapatkan pada penelitian ini adalah iklan obat tidak berdampak secara signifikan terhadap perilaku konsumsi obat pada masyarakat. Hasil yang tidak signifikan secara statistik dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan pengobatan sendiri berdasarkan informasi melalui iklan obat pada masyarakat dilakukan untuk menanggulangi secara cepat dan efektif keluhan-keluhan yang tidak memerlukan konsultasi medis. Hal ini bisa dikarenakan kesadaran masyarakat setempat dalam penggunaan obat yang rasional serta ketersediaan sarana kesehatan. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.